Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martina, NIM 34211087, perwakilan dari kelompok 11, tugas makalah pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Demokrasi atau Teori Aksi, yang disusun oleh yang pertama, Natasha Nabila Putri 34211008. Yang kedua, saya sendiri Martina 34211087. Yang ketiga, Muhammad Faiz 34211084. Dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Ani Yuserlina. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Seperti yang kita tahu, demokrasi berperan penting dalam kehidupan politik negara-negara di dunia. Macam demokrasi sendiri beragam jenis demokrasi di suatu negara biasanya ditentukan berdasarkan kriteria negara itu sendiri. Tak jarang banyaknya orang yang belum paham demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting. Hal ini karena masih memegang teguhnya rakyat selaku pemegang kedaulatan. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hakikat demokrasi. Yang kedua, bagaimana sejarah demokrasi. Yang ketiga, bagaimana demokrasi Indonesia. Yang keempat, bagaimana parameter tata kehidupan demokrasi. Yang kelima, bagaimana unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Yang keenam, bagaimana Islam dan demokrasi. Yang ketujuh, bagaimana teori-teori demokrasi. Yang kedelapan, bagaimana penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya, 1. Mengetahui dan memahami hakikat demokrasi. Yang kedua, mengetahui dan memahami sejarah demokrasi. Yang ketiga, mengetahui dan memahami demokrasi di Indonesia. Yang keempat, mengetahui dan memahami unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Yang kelima, mengetahui dan memahami parameter tata kehidupan demokrasi. Yang keenam, mengetahui dan memahami Islam dalam demokrasi. Yang ketujuh, mengetahui dan memahami teori-teori demokrasi. Yang kedelapan, mengetahui dan memahami penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Bab kedua, landasan teori. Yang pertama, demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau demokrasi langsung atau melalui perwakilan demokrasi perwakilan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratis atau kekuasaan rakyat yang dibentuk dari kata demos atau rakyat dan kratos atau kekuasaan, merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi di kota Yunani kuno, khususnya Athena. A. Konsep-konsep demokrasi. Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara, sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah memberikan lebih bagian sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people, for the people. Sistem pemerintahan dari rakyat, government of the people, adalah bahwa suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan para pelaksanaan pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Dalam hal ini, dengan adanya pemerintahan yang dipilih oleh rakyat tersebut, terbentuk suatu
legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan yang bersangkutan. Yang kedua, modal-modal demokrasi. Berangkat dari pemaknaan yang sama dan karenanya universal demokrasi substansial telah memberikan daya pikat normatif bahwa dalam demokrasi mestinya berkembang nilai kesetaraan atau egalitarian, keragaman atau pluralisme, penghormatan atas perbedaan atau toleransi, kemanusiaan atau penghargaan atas hak-hak asasi manusia, kebebasan, tanggung jawab kebersamaan, dan sebagainya secara substansif demokrasi melalui maknanya secara politis. Sejarah demokrasi terletak suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat atau suatu bentuk politik di mana warga negara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri, atau suatu bantuan bagi pembuatan keputusan, suatu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian suara secara periodik. Pada demokrasi langsung, lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintah, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif atau presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan rakyat secara langsung. Begitu juga pemilihan anggota parlemen atau legislatif, DPR, DPD, DPRD dilakukan rakyat secara langsung. Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Pada demokrasi tidak langsung, lembaga parlemen dituntut kepekaannya terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya dengan pemerintahan atau negara. Demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan. C. Ciri-ciri demokrasi. Menurut Sri Mantri, sebuah negara atau pemerintah bisa dikatakan demokratis apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Negara terikat pada hukum. Maksudnya bukan berarti kekuasaan negara terikat pada hukum, bukan seakan-akan negara hukum adalah sama dengan demokrasi. Yang kedua, kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat. Yang ketiga, pemilu yang bebas. Yang keempat, prinsip mayoritas, maksudnya adalah bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat, atau jika kesepakatan tidak tercapai, bisa dengan suara terbanyak. Yang kelima, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. D. Mekanisme demokrasi. Proses demokratisasi dalam sebuah kasus dapat dikelompokkan dalam 3 tipe proses, diantaranya yaitu A. Transformasi atau reforma dalam istilah Linz terjadi ketika elit yang berkuasa mempelopori proses perwujudan demokrasi. Yang B. Pergantian atau replacement atau ruptura dalam istilah Linz terjadi ketika kelompok oposisi mempelopori proses perwujudan demokrasi dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan. Yang C. Transplement atau reforma terjadi apabila demokratisasi terutama merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintah dan kelompok oposisi. Perkenalkan, nama saya Natasha Nabila Putri, NT421108. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegagalan demokrasi. Sukses kegagalan suatu transaksi demokrasi sangat bergantung pada 4 faktor, yaitu pertama, komposisi elit politik, kedua, institusi politik, ketiga, kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit, keempat itu peran civil society atau masyarakat madani, itu harus berjalan secara sinergis atau bekerja sama dan sebagai modal untuk mengonsolidasikan atau keteguhan demokrasi. Karena itu seperti dikemukakan oleh Az-Zumardi Azrah, langkah yang harus dilakukan dalam masa transaksi Indonesia menuju demokrasi mencakup reformasi dalam bidang besar. A. Hakikat demokrasi. Demokrasi merupakan hal yang sangat akrab dengan kehidupan kita sebagai warga negara. Demokrasi adalah
sebuah sistem Demokrasi secara garis besar merupakan sebuah sistem pemerintah di mana setiap rakyat memilih bersamaan dan kesetaraan hak untuk mengemukakan pendapat dan memilih sebuah pilihan tanpa ada unsur paksa dari pihak lain. Makna demokrasi pada dasarnya sangat luas, mengingat arti demokrasi sendiri adalah sebuah sistem pemerintahan yang mengatur tatanan sebuah negara yang menyangkut pemerintah dan rakyat. Secara tidak langsung, demokrasi memiliki makna bahwa sebenarnya pemerintah dan kekuasaan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat. Pembahasannya etimologis, pengertian demokrasi terdiri dari dua kata, yakni demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi menurut bahasanya adalah kekuasaan adalah beda di ekonomi dan budayanya memungkinkan adanya praktik kebebasan politik dan secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan produsernya. Demokrasi membangun mana penghargaan terhadap hak dan martabat manusia. Kata ini dari bahasa Yunani, demokratia, kekuasaan rakyat yang terbentuk dari demos, rakyat, dan kratos, kekuatan atau kekuasaan. Pada abad ke-5 Masehi, untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena. Kata ini merupakan antonim dari Aristoteles, kekuasaan elit. Demokrasi Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan, Indonesia sering mengalami perubahan berlakunya undang-undang dasar, mulai dari Undang-Undang 1945, Konstitusi RIS, UUD 1940, kembalinya UUD 1945, dan sampai dengan UUD 1945 setelah diamandemen pada tahun 2002. Secara konstitusional, masing-masing UUD kemerdekaan ketika sebelumnya menjadi hukum dasar tertulis oleh Presiden Indonesia dan juga kebebasan ketatanegaraan yang mendominasi pemikiran segala pemimpin bangsa. Dan unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Negara hukum memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta peminjaman hak asasi manusia. Secara garis besar, negara hukum adalah sebuah negara dengan gabungan konsep state dan the ruler of law. Konsep state mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Adanya perlindungan terhadap HAM. B. Adanya pemisahan dan pembagian tugas pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM. C. Pemerintah berdasarkan peraturan. D. Adanya peradilan administrasi. Adapun the rule of law dicirikan oleh adanya supremasi aturan-aturan hukum, kesamaan kedudukan di depan hukum, dan jaminan perlindungan HAM. Komponen berikut yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan, termasuk di dalam pers yang bebas dan bertanggung jawab. Adapun kelompok gerakan yang diperankan oleh organisasi masyarakat merupakan sekumpulan orang-orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya.
seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama atau NU, Persatuan Islam atau PESIS, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMFI. Islam dan demokrasi. Memperbincangkan hubungan Islam dengan demokrasi pada dasarnya sangat aksiomatis, sebab Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak, dan muamalat manusia. Sedangkan demokrasi hanyalah sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerja antara anggota masyarakat serta simbol yang diyakini bahwa banyak membawa nilai-nilai positif. Polemik hubungan demokrasi dengan Islam berakar pada sebuah ketegangan teologis antara rasa kehausan memahami doktrin yang telah mampan oleh sejarah dinasti-dinasti Muslim dengan tuntutan untuk memberikan pemahaman baru dan doktrin tersebut sebagai respon atas timbulnya fenomena sosial yang terus berkembang. Secara garis besar, wacana Islam dan demokrasi terdapat 3 pemikiran, yaitu: Saya Muhammad Faiz. Saya akan membacakan lanjutan materi yang yaitu Islam dan demokrasi. Islam dan demokrasi adalah 2 sistem yang berbeda. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok Islamis atau Islam ideologis yang memandang Islam sebagai sistem alternatif demokrasi, sehingga demokrasi sebagaimana konsep Barat tidak dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam berbeda dengan demokrasi. Kelompok ini menyetujui adanya prinsip demokrasi dalam Islam, tetapi tetap mengakui adanya perbedaan antara Islam dan demokrasi. Apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural, seperti yang dipahami dan dipraktikkan di negara-negara Barat. Sebaliknya, jika demokrasi dimaknai secara substantif, yaitu kedaulatan di tangan rakyat, Islam merupakan sistem politik yang demokratis. Demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan Islam setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri. Islam membenarkan dan mendukung demokrasi. Kelompok ini sering disebut dengan kelompok moderat atau liberal. Menurut kelompok ini, Islam merupakan sistem nilai yang membenarkan demokrasi seperti yang sekarang dipraktikkan di negara-negara maju. Parameter tata kehidupan demokrasi. Yang pertama, pembentukan pemerintahan melalui pemilu. Terbentuknya pemerintahan dilakukan dalam sebuah pemilihan umum yang dilaksanakan dengan jujur dan teliti. Sistem pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah yang dihasilkan dari pemilu harus mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan dalam periode tertentu. Di Indonesia, Presiden memberikan pertanggungjawaban kepada MPR. Yang ketiga, pengatur sistem dan distribusi kekuasaan negara. Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah diatur dalam suatu tata aturan perundang-undangan yang membatasi dan sekaligus memberikan petunjuk dalam pelaksanaannya. Beberapa aturan tersebut adalah pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang keempat, pengawasan oleh rakyat. Demokrasi membutuhkan sistem pengawasan oleh rakyat terhadap jalannya pemerintahan, sehingga terjadi mekanisme yang memungkinkan check and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif. G. Teori-teori demokrasi. Ada beberapa teori-teori demokrasi, yaitu: 1. Teori demokrasi klasik. Demokrasi dalam pengertian klasik pertama kali muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi, tepatnya di Yunani. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung, dalam artian rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas berbagai permasalahan kenegaraan. Yang kedua, teori civic virtue. Pericles adalah negarawan Athena yang berjasa mengembangkan demokrasi. Prinsip-prinsip pokok demokrasi yang dikembangkannya adalah kesetaraan warga negara, kemudian penghormatan terhadap hukum dan keadilan kebajikan bersama. Yang ketiga, teori sosial kontrak. Teori kontrak sosial berkembang dan dipengaruhi oleh pemikiran zaman pencerahan atau Enlightenment yang ditandai dengan rasionalisme, realisme, dan humanisme.
yang menempatkan manusia sebagai pusat gerak dunia. Pemikiran bahwa manusia adalah sumber kewenangan secara jelas menunjukkan kepercayaan terhadap manusia untuk mengelola dan mengatasi kehidupan politik dan bernegara. Yang keempat, teori trias politika. Trias politika atau teori mengenai pemisahan kekuasaan dilatar belakangi pemikiran bahwa kekuasaan pada sebuah pemerintahan yang berdaulat tidak dapat diserahkan kepada orang yang sama dan harus dipisahkan menjadi dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara dapat lebih terjamin. H. Penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang lingkungan, keluarga berlaku adil terhadap seluruh anggota keluarga. Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat mengatasi masalah keluarga dengan musyawarah mendahulukan kepentingan bersama dalam bidang lingkungan. Sekolah pemilihan ketua kelas dengan musyawarah atau voting penerapan jadwal piket bergiliran, tidak adanya diskriminasi dalam bidang lingkungan masyarakat. Bab yang keempat, yaitu pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membiasakan diri berbuat sesuai aturan main atau hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan bertindak demokratis dalam berbagai hal. Yang ketiga, membiasakan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Yang keempat, membiasakan untuk mengadakan perubahan secara damai tanpa kekerasan. Yang kelima, membiasakan memilih pemimpin menggunakan cara-cara yang demokratis. Yang keenam, memakai akal sehat dan hati nurani saat musyawarah. Yang ketujuh, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah pada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri. 8. Melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. 9. Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. 10. Menghormati hak orang lain saat menyampaikan pendapat. 11. Membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.